Sebelumnya ada Platon yang meragukan sisa kekuatan Sultan Mehmed setelah Maryam Shahi rusak dengan menawarkan perdamaian, sehingga membuat goyah keyakinan para dewan. Namun Sultan Mehmed menjawab keraguan itu dengan santuy, memperlihatkan gudang artileri Konstantinopel meledak dan terbakar. Platon hanya melongo. Sultan Mehmed lalu menambahkan bahwa seharusnya Konstantinos mengenal siapa musuhnya. Ia tidak akan berhenti sebelum Konstantinopel ia ubah menjadi Istanbul. Setelah itu di rapat dewan, Sultan Mehmed memarahi para pasya. Begitu mudahnya mereka menyerah hanya dikarenakan Maryam Shahi rusak, padahal mereka sangat yakin bisa membuat yang lebih besar dari itu. Sementara itu di sisi lain, Konstantinos kebakaran jenggot dan menyalahkan Orhan karena menduga ada mata-mata Turki yang menyelinap. Saat ini amunisi mereka tidak tersisa dan butuh suplai dari rekanan segera. Tidak ada satupun ide yang masuk akal, kecuali Notaras menyarankan meminta bantuan Paus. Namun itu tentu dengan resiko yang sangat besar. Zahanos melapor kepada Sultan bahwa tugas itu memakan korban dua anak buah Ali Bey, sekaligus Alperen putranya. Mendengar itu Sultan sempat kaget dan ingin segera mengucapkan bela sungkawa. Sementara itu, suka tidak suka, Giustiniani harus mengambil resiko menemui Paus, meskipun sebelumnya ia pernah menentang perintahnya. Di situ Notaras menyarankan agar dia keluar dari gerbang Basilius, sementara tentara yang lain dalam jumlah kecil memancingnya dari gerbang lain. Ali Bey baru saja berdoa setelah mengetahui putranya ikut menyelinap ke Konstantinopel. Tiba-tiba Sultan dan Zahanos mengabarkan bahwa putranya martir. Sontak saja kesedihan mendalam yang ia rasakan. Ali Bey menyesalkan hal ini karena sempat melarangnya berjuang dari jalur pedang. Diperlihatkan Saruca sangat bersemangat, bahkan mengkoordinir para darwis untuk bergotong royong membuat cetakan meriam raksasa. Sementara itu, Aksem Sedin memberikan support kepada Ali Bey agar tidak terlalu sedih kehilangan putranya. Sebab bagi siapapun yang mati syahid, ia tetap hidup di sisi Allah. Demetrios tengah memastikan apakah penyusup Turki sudah tewas. Namun kemudian ia kaget, ada satu orang yang masih hidup. Ia pun menitipkan surat untuk Mustafa dan Fatma. Notaras ikut menyelidiki ini, karena yang ia tahu hanya dia dan Demetrios yang mengetahui pintu bawah tanah. Akan tetapi Notaras diminta diam, karena dia berutang nyawa padanya. Sesuai yang ditugaskan, Alperen akhirnya menemui Fatma dan Mustafa. Hanya saja karena belum kenal, ia sempat disandra. Alperen memberitahukan mengenai kepergian Giustiniani melalui gerbang Basilius. Di sisi lain, Demetrios diam-diam mengumpulkan orang-orangnya yang masih setia untuk melakukan pemberontakan, yang tujuannya bukan untuk tahta, melainkan balas dendam atas kematian keluarganya. Notaras mengecek penjaga gerbang, ternyata banyak yang ketiduran. Jelas ini karena kelelahan, namun Notaras tidak mau tahu. Setelah itu Demetrios menawarkan orang-orangnya untuk menggantikan mereka, hanya saja Notaras tidak percaya. Ferhat Bey terus mendekati Kalender. Ia ingin tahu siapa sebenarnya mata-mata yang dikirim Sultan Mehmed. Akan tetapi meskipun telah disuap dengan makanan, Kalender tetap tutup mulut. Demetrios bergabung dengan mata-mata dan meyakinkan bahwa mulai besok malam ia akan membantu membuka gerbang. Jadi untuk saat ini Mustafa diberi tugas untuk memberitahukan hal ini kepada Sultan Mehmed. Genedius merasa heran. Notaras setuju Giustiniani meminta bantuan Paus. Notaras menjawab bahwa ia tidak punya pilihan, saat ini ada mata-mata Turki. Sultan Mehmed mengecek persiapan Saruca, membuat cetakan meriam raksasa, dan melihat antusias teman-temannya, Saruca yakin itu tidak akan lama. Anak kaget, Giustiniani mendapatkan tugas berat. Ia lantas menemuinya, dan Giustiniani sangat senang. Menurut tradisi Turki, ini bagaikan perang. Siapapun harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya. Dan dari sini, Giustiniani akhirnya mengakui perasaannya kepada anak. Sementara itu, Zahanos membawa dua berita penting dari Mustafa untuk Sultan, yaitu besok malam Giustiniani akan pergi melewati gerbang Basilius. Sedangkan berita yang kedua, Alperen ternyata masih hidup dan sekarang bersama dengan Mustafa dan Fatma. Saat ini Giustiniani menulis sejarahnya sendiri.
apa yang ia pikirkan mengenai Konstantinopel. Pada saat yang sama, Kaisar menemuinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Giustiniani hanya bisa menjanjikan ia akan berusaha, sebab jika Paus masih menghargainya, pasti akan membantu. Berbekal informasi dari Mustafa, Sultan akhirnya menyusun rencana dengan para pasya, dan tugas berat juga menanti Janisari dan Markonolu. Sementara itu, ketika Ali B ingin menggantung pedang putranya, Zahanos melarangnya sambil mengatakan bahwa itu belum waktunya. Ia mendapatkan kabar bahwa putranya masih hidup. Ali B terharu, namun ia juga masih mengkhawatirkan karena putranya terjebak di sana. Menjelang keberangkatannya, Giustiniani mendapatkan hadiah dari Nadia, namun dia menolak. Dari sini sangat jelas bahwa Giustiniani lebih memilih anak. Ketika rombongan telah siap di gerbang, Notaras tiba-tiba mengubah rencana. Ia yakin di luar gerbang Basilius pasti pasukan Mehmed sudah menanti. Hal itu bercermin dari kejadian-kejadian sebelumnya ada mata-mata Turki. Untuk itu, Notaras menyarankan agar Giustiniani pergi melewati gerbang lain dan bersama dengan Demetrios. Ali B bersemangat lagi. Sultan Mehmed mengajaknya berdiskusi bersama dengan Zahanos bahwa pintu gerbang Romanos memiliki 3 lapis. Satu persatu gerbang itu akan terbuka dengan bantuan orang dalam. Sementara itu, Demetrios menolak mendampingi Giustiniani dengan alasan lukanya belum sembuh. Hanya saja Notaras mengaku kepada Sultan ia menjadi saksi kehebatan Demetrios ketika bertempur di gudang artileri. Para prajurit Bizantium yang mendapatkan tugas berkeluh kesah dalam hati, mereka akan ditumbalkan. Dan benar saja, tak lama dari itu penjaga di gerbang diserang. Otomatis mereka harus keluar gerbang menghadapi pasukan tentara Mehmed. Terlihat Kurjuduhan bertempur dengan membabi buta karena ia sangat menginginkan Giustiniani. Padahal sebenarnya ia tertipu. Di tempat lain, Giustiniani dan Demetrios bisa menembus titik pengepungan yang paling lemah. Ketika Kurjuduhan dan pasukan Janisarinya terdesak, Bali B datang membantu. Alhasil mereka bisa memenangkan pertempuran tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi Kurjuduhan harus kecewa. Giustiniani tidak ditemukan di antara mayat. Dari kejauhan, Sultan Mehmed sudah merasakan adanya kejanggalan. Pasukan Giustiniani tidak akan semudah itu dikalahkan. Di gereja, Alperen menitipkan bajunya kepada Fatma jika nanti terjadi sesuatu. Namun tak lama berselang, muncul Genedius memberitahukan perubahan rencana. Dan sesuai yang sudah diprediksi, Kurjuduhan melapor bahwa Giustiniani tidak ditemukan. Jadi sudah dipastikan dia melewati gerbang lain. Notaras berhasil membuktikan kepada Kaisar Konstantinos jika masih ada mata-mata Turki di antara mereka. Buktinya terjadi penyerangan di gerbang Basilius. Jika sudah begini, Kaisar akan menutup semua akses. Sultan Mehmed memanggil Bali B karena akan memberinya tugas mengejar Giustiniani. Sementara itu, Ferhat B mulai merapat kepada Ishak yang mudah tergoda. Dia mengatakan bahwa keberhasilan menghancurkan gudang artileri berkat musuh Candarli. Dan berbekal clue itu, Ferhat B terus menempel Ishak. Hingga pada suatu waktu, Ishak tanpa sadar memberitahu Ferhat B bahwa Kara Mustafa adalah mata-mata yang dikirim Sultan Mehmed. Rencana di pihak Konstantinopel telah berubah. Hal itu membuat mata-mata bingung cara menyampaikan kepada Sultan Mehmed. Bahar Hatun mengirim surat yang menyatakan kerinduannya kepada sang suami. Dia juga melaporkan bahwa keadaan Harim sangat tenang. Dan Bayazid telah tumbuh semakin dewasa dan meniru tingkah ayahnya. Bahkan putra mereka itu sudah bisa mengasuh Mustafa. Bahar Hatun meminta Sultan tidak usah khawatir, Harim selama dipegang Marah Hatun bisa kondusif. Yang ia harapkan hanyalah Sultan Mehmed kembali dalam keadaan selamat dan membawa kemenangan. Ketika tengah beristirahat, Demetrios sengaja tidak memakan makanannya. Dia beralasan jika tengah memikirkan kotanya, padahal dia ingin meninggalkan jejak untuk pasukan Sultan Mehmed. Lagi-lagi, Kurjuduhan dan pasukan Janisarinya mendapatkan tugas yang sangat berat dari Sultan, yaitu menembus 3 gerbang sekaligus dengan mengandalkan keyakinan bantuan dari dalam. Di sisi lain, rombongan Bali B mulai menemukan petunjuk kepergian Giustiniani dari jejak-jejak yang ditinggalkan Demetrios. Sebelum melaksanakan tugas, Kurjuduhan menghadap gurunya untuk meminta doa restu.
Ia mengatakan jika tugas kali ini terlampau berat, ia takut tidak akan pernah kembali lagi. Tentu saja gurunya ikut sedih, namun ia tetap mendoakan yang terbaik. Semoga ia kembali dengan kemenangan. Alperen mencoba mengambil hati para penjaga gerbang dengan memberinya makanan. Sayangnya, Notaras bersikap keras. Mereka dilarang memakan apapun karena Turki sudah berada di luar gerbang. Meskipun begitu, ternyata jika situasi tetap seperti ini akan menggoyahkan kesetiaan mereka. Kurjuduhan memotivasi pasukannya bahwa mereka akan pergi ke medan pertempuran. Untuk itu, semua dilarang takut menjadi martir. Bagaimanapun juga, kemenangan menjadi harga mati. Ferhat B mengirimkan pesan rahasia melalui merpati untuk Platon mengenai Mustafa sebagai mata-mata. Berpindah ke harem, Marhatun mengatakan selama para pria maju ke medan pertempuran, para hatun tidak boleh tinggal diam. Mereka harus mendukung dengan mendirikan tenda-tenda pengobatan. Insya Allah, Sultan akan kembali dengan kemenangan. Konstantinopel akan menjadi milik mereka. Kalender meminta izin Sultan Mehmed untuk bergabung dengan teman-temannya di Janisari yang mengemban tugas berat. Di tempat lain, Platon menerima surat kiriman dari Ferhat B. Kurjuduhan sempat terkejut. Kalender ikut bergabung dengan teman-temannya. Selama ini ia telah berprasangka buruk kepadanya, padahal ia telah benar-benar bertaubat dan ingin menebus kesalahan. Mata-mata Turki mulai kebingungan tanpa kehadiran Demetrios. Terpaksa Alperen dan Mustafa harus turun tangan sendiri. Fatma diminta berhati-hati. Saat ini Kurjuduhan dan pasukan Janisarinya telah bersiap di depan gerbang. Mereka siap mengorbankan nyawa. Di dalam, Alperen bergerak duluan, lalu memberikan tanda untuk Kurjuduhan dan yang lainnya bisa memasuki gerbang. Terlihat Alperen dan temannya sedang berusaha membuka kunci. Sementara itu, Platon membawa kabar baik untuk Kaisar Konstantinos bahwa pengkhianat telah ditemukan. Karena Mustafa sedang menuju gerbang kedua, hanya saja ia kemudian disandra. Salah satu orang di antara mereka mengatakan bahwa dia dipanggil Kaisar Konstantinos. Setelah melewati tahap pertama, Kurjuduhan merasa aneh. Di gerbang yang kedua, begitu mudah memasukinya. Lagi-lagi Sultan Mehmed mencium adanya kejanggalan. Ia memerintahkan Saruca mempersiapkan meriam. Begitupun Kurjuduhan. Mereka menyadari bahwa ada jebakan. Namun mereka mustahil mundur karena tinggal satu gerbang lagi. Ketika sebagian mendobrak pintu gerbang, sebagian lagi harus menghadapi tentara Bizantium. Tapi bahaya yang tidak pernah diduga sebelumnya telah menunggu di depan mata. Sementara itu, Justiniani dan Demetrios harus lari kocar-kacir ketika dikejar oleh Balibe dan pasukannya. Demetrios harus menghadapi Saltuk, sementara Justiniani melawan Balibe. Tentu ini bukanlah pertempuran biasa, merupakan ajang balas dendam. Ketika Mustafa dihadapkan kepada Kaisar Konstantinos, ia mengaku difitnah. Akan tetapi, Platon menunjukkan bukti-buktinya. Dari situ, akhirnya ia mengakui sebagai orang yang bersumpah setia kepada Sultan Mehmed. Akibatnya, Kaisar menodongkan pedang ke lehernya. Kembali ke pertempuran, Demetrios memohon ampun kepada Saltuk, menganggap ini salah paham. Akan tetapi, Saltuk hanya ingat sukunya pernah diserang. Gerbang ketiga berhasil dijebol pasukan Janisari. Namun Notaras menggunakan senjata baru mereka, api Grejuva, untuk membakar pasukan tersebut. Kurjuduhan syok melihatnya. Ia ingin membantu teman-temannya yang sedang terbakar, namun ia kemudian ditarik oleh Kalender. Dari kejauhan, Sultan Mehmed memperhatikan, lalu mengerahkan pasukannya untuk ikut menyerang dan tidak membiarkan pasukan Janisari berjuang sendirian.